Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Bijak. Hari ini kita akan berbicara tentang social distancing dan physical distancing di wabah corona. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat. Bersama saya sudah hadir seperti biasa Dr. Ahmad Tagariagun, dan kita akan menggali lebih dalam apa yang dimaksud dengan social distancing dan physical distancing. Silakan Pak Dr. Tagar. Terima kasih Kang Bijak telah diundang lagi ke channel YouTube Kang Bijak. Sebelumnya ini bagus banget nih, tadi setiapkan hand sanitizer. Iya. Jadi untuk menjaga higienitas, kebersihan kita. Oke. Kemarin kita di episode 1 sudah diskusi sharing berbagi tentang sekilas secara superficial sekilas tentang wabah virus COVID-19 ini kan. Mungkin topik ini akan lebih spesifik lagi. Kang Bijak mengajak diskusi kali ini tentang social distancing dan physical distancing. Kenapa itu menjadi kunci untuk mencegah penyebaran virus corona ini? Kenapa tanda pagar atau hashtag stay at home, di rumah saja, itu kan menjadi work from home, study from home, dan pray from home, ibadah dari rumah, terus lagi bekerja dari rumah, itu menjadi tagline campaign, jadi tagline kampanye dalam perang dalam tanda kutip melawan virus corona. Karena memang kita ketahui seperti kita jelaskan di episode sebelumnya bahwa virus corona ini menyebar melalui physical contact. Physical contact tadi ya melalui droplet, yaitu percikan pernafasan tadi kan, itu menjadi media terjadi penularan. Jadi artinya semakin kita membatasi diri untuk melakukan physical contact, artinya kan kemungkinan probabilitas terinfeksi virus pun menjadi makin kecil. Nah, seperti sudah kita jelaskan lagi, kemarin kita bilang bahwa saat ini garda terdepan dalam pemutusan mata rantai pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini adalah justru di masyarakat. Karena masyarakat inilah tempat terjadinya interaksi sosial terbesar. Kalau pemerintah mungkin bisa membatalkan seluruh agenda, pertemuan, meeting, rapat, acara, kalau dibatalkan karena wabah ini. Tetapi kan kehidupan sosial bermasyarakat Harus tetap berlangsung ya. Itu berlangsung. Nah, makanya kita campaign war kita tuh adalah stay at home, di rumah saja. Itu artinya kita meminimalisir kontak fisik apabila tidak diperlukan. Jadi kalau dia tidak sangat diperlukan, lebih baik memang di rumah saja. Tapi juga jangan sampai kita membuat menjadi paranoid. Pemerintah kan sudah menganjurkan apabila memang harus keluar rumah karena hal yang tidak bisa ditinggalkan, gunakan masker, tetap seperti tadi, mencuci tangan, pakai hand sanitizer atau pakai sabun. Nah, bicara hand sanitizer tadi kan menarik ini. Sempat terjadi kelangkaan nih barang ini. Iya, betul. Terjadi kelangkaan kan? Jadi kelangkaan di pasar dan kita kesulitan masyarakat untuk mendapatkan hand sanitizer ya. Hand sanitizer. Hand sanitizer ini langka karena terjadi panik buying. Panik buying itu karena panik, wah, berbondong-bondong masyarakat membeli. Habis di pasaran, kan? Terjadi kelangkaan. Teori ekonomi berjalan. Ketika over demand, permintaan berlebihan, supply yang kurang, harga pasti naik. Karena pemerintah sudah mulai banyak, baik dari swasta, pemerintah, komunitas mencetak atau membuat hand sanitizer sendiri. Sebenarnya yang saya sampaikan momen lagi tepat ini adalah hand sanitizer memang diperlukan karena dia praktis, bisa dibawa. Ini contoh masuk dalam saku, kan, ditaruh dalam tas. Praktis penggunaannya, tidak menggunakan air. Tetapi kalau efisiensi tetap mencuci tangan jauh lebih baik. Jauh lebih baik dengan sabun ya, dan air mengalir lebih baik. Cuman kekurangan mungkin ribet, tidak praktis. Nah, tetapi murah, ya kan? Seperti kita jelaskan di episode sebelumnya. Alangkah baik di depan rumah siapkan gentong, pepaya, sabun. Jadi setiap sebelum masuk mencuci itu jauh lebih murah itu kan. Sabun alhamdulillah sampai saat ini tidak putus supply-nya. Cuman hand sanitizer sempat ini. Nah, balik mengenai social distancing dan physical distancing. Jadi virus corona ini dia ini
yang membahayakan itu selain bisa menyebabkan kematian, kita harus ingat bahwa kematian tadi terjadi dari data statistik adalah orang yang memiliki kondisi komorbiditas. Betul. Komorbiditas itu bahasa kedokteran adalah orang sudah ada faktor penyakit yang memberatkan. Contoh, orang tua memang sudah ada gangguan pernafasan, kencing manis. Jadi ketika dia terkena COVID-19 itu jauh lebih memburuk keadaannya dibanding yang tidak memiliki penyakit penyerta lainnya. Nah, physical distancing dan social distancing itu menjadi kata kunci karena corona ini yang paling ditakutkan itu adalah pandemik. Nah, ini menarik, pandemik. Orang sering bingung nih, apa sih wabah? Apa epidemik? Apa itu pandemik? Dalam terminologi statistik kesehatan, wabah itu apabila ada jumlah suatu kasus penyakit yang melebihi nilai normalnya. Contoh nih misalnya, kita sudah tahu misalnya di Pagar Alam, angka demam berdarah per tahun itu misalnya terjadi sekitar 200 pasien. Tiba-tiba tahun ini melonjak menjadi 1000. Itu sudah di atas nilai normal, jadi sudah bisa dikategorikan wabah. Kalau epidemik, dia sudah menyebar. Menyebar tapi skupnya regional. Misalnya Sumatera Selatan, ke provinsi tetangga Jambi, Bengkulu, Lampung, itu epidemik. Tapi kalau sudah pandemik, itu lintas benua. Corona, statusnya pandemik. Sudah lintas benua, lintas negara. Yang paling menakutkan dari corona sebenarnya adalah penyebarannya. Nah, kenapa kita melakukan social distancing itu menjadi perlu? Kalau kita bahas dusun tadi, social distancing itu tidak undak-undak. Tidak undak-undak. Pendampingan gua. Physical distancing itu tidak dampingi gitu kan. Karena saya akan jelaskan mengenai alasan kenapa itu diperlukan. Kalau sebentar, sebelum kita menggali lebih jauh tentang alasan kenapa itu harus dilakukan, sebaiknya kita minum dulu, Dok. Oh, terima Jadi kasih. ini ada teh lemon tea dari Otoy, juga sangat higienis untuk kita minum di tengah wabah ini. Terima Dan kasih. kita tetap berjauhan nih. Tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Waduh, nikmat luar biasa nih Otoy. Segar ya. Melanjutkan pembicaraan tadi, Pak. Kenapa ya? Alasan apa sih kita harus sangat concern terhadap social distancing maupun physical distancing, khususnya di Kota Pagar Alam, karena pembicaraan kita udah masalah Pagar Alam nih, kesiapan kita seperti apa, utamanya masyarakat. Boleh saya bantu pakai? Oh, silakan, Dok. Mungkin lebih jelas kalau ada penjelasan melalui whiteboard ya. Oke. Saya jelaskan pakai kurva. Ini yang sering dijelaskan mengenai kurva. Kenapa social distancing itu perlu? Mari kita saksikan dengan seksama apa yang menjadi penjelasan dari Dokter Pagar. Kalau kurva ini kalau saya sumbu Y ya. Sumbu Y ini adalah angka kasus. Ini angka kasus COVID. COVID-19. Ini adalah sumbu X ini adalah hari. Mulai dari hari 0, misalnya kita pakai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kan sampai 4 minggu. Nah, yang kita lupakan di sini adalah bahwa di sini kita ada yang namanya kapasitas fasilitas kesehatan. Contoh misalnya ini 0 kasus, di sini 10, 20 kasus di sini COVID 30 kan, terus naik sampai 40, sampai 50 dan seterusnya. Nah, yang harus dipahami oleh masyarakat kenapa social distancing itu sangat diperlukan adalah seperti ini. Kenapa misalnya kita anggap skup kecil Kota Pagar Alam. Misalnya yang paling ditakutkan apabila terjadi kasus COVID-19 yang positif, kan harus mendapat perawatan khusus. Mulai dari ruangan yang terpisah, isolasi. Jadi tidak bisa digabung dengan pasien sakit mencret, segala macam, dia harus terpisah. Jadi dia punya ruangan sendiri, punya tempat tidur yang terbatas untuk ruang isolasi. Belum lagi kalau terjadi perburukan sampai terjadi gawat nafas tadi, gagal nafas tadi, ancaman gagal nafas, sehingga membutuhkan alat bantu nafas ventilator di ICU. ICU pun harus steril, terpisah. Anggaplah seumpama Kota Pagar Alam memiliki kemampuan merawat 30 pasien. Kita anggap dia mampu merawat 30 pasien. Ya kan? Kita lihat. Nah, berarti kalau seumpamanya kasus itu tiap harinya bertambah,
kurvanya akan curam ke atas. Kita lihat seperti ini ya. Misalnya di sini, ini kan. Terus bertambah, dalam 1 minggu bertambah, tembus angka 10, 20, tembus angka 30, terus tembus sampai 50, segala macam. Nah, nanti suatu saat dia akan mencapai peak level tertinggi, situ mulai plateau, dia mendatar, baru dia akan going down kurvanya. Nah, yang menarik adalah ketika dia sudah di atas 30, dia sudah over capacity. Karena kapasitas fasilitas kesehatan kita tidak memadai. Bagaimana pasien yang ke 40-50 yang akan ditangani? Ya. Ini kita bicara skop kecil pagar alam, apalagi skop nasional kan. Nah, dengan kita melakukan social distancing, jadi kita ini kan terjadi peningkatan ini kurva tadi. Gratis ya. Ya, dikarenakan kontak sosial. Kontak Fisikal tadi kan. Nah, jadi ketika dia terjadi lonjakan, kita akan terjadi overload dan over capacity di fasilitas kesehatan. Ya. Kalau seumpamanya campaign war kita tadi adalah social distancing, physical distancing, jadi penyebarannya menjadi tidak signifikan. Sehingga kurvanya ketika dia misalnya ada kasus 0, begitu ada satu kasus 0 kita langsung masif melakukan social distancing. Mungkin hanya akan bertambah sedikit. Ya. Bertambah sedikit, kurvanya tidak menyentuh sini. Ketersediaan alat-alat ADP dan sebagainya. Nah, masih bisa ditangani oleh kesehatan. ya? Betul. Ya. Jadi di level 30 sini kita sebut di sini adalah kapasitas vaskes. Kapasitas fasilitas kesehatannya. Ya. Nah, kalau di level sini, ini garda terdepan adalah tenaga medis dan paramedis. Karena begitu menangani. Tapi ketika dia sudah overload, over capacity, paramedis pun dan tenaga medis pun kelabakan. Angkat tangan ya. Nah, untuk menurunkan kurva ini supaya dia tidak sampai melebihi kapasitas perawatan, itu adalah masyarakatlah garda terdepannya. Mencegah supaya tidak terjadi penyebaran lagi COVID-19. Sekarang ingat, data mengatakan bahwa dianggap satu orang yang COVID-19 positif, itu dia menularkan 4 orang. 4 orang ya. Itu statistik, prediksi statistik. Karena paling sedikit orang tuh berkontak dalam 1 hari 4 orang. Dalam keluarga minimal. Dalam keluarga saja minimal. Seperti misalnya Kang Bijak nih, istri, anak, 2 itu minimal yang kontak. Jadi diasumsikan bahwa 1 orang itu 4 yang terinfeksi dari 1 orang kan. Jadi kalau kita sudah melakukan physical distancing atau social distancing, kita harapkan kurva ini tetap di bawah kapasitas perawatan. Sehingga ketika pun nanti sembuh, di sini sembuh, ada tambahan lagi, kita masih bisa menangani ya tenaga medis. Tetapi ketika sudah lebih dari sini, jangankan tenaga medis, mungkin negara pun akan kelabakan. Betul. Itulah kenapa pentingnya kita melakukan social distancing dan physical distancing. Sekilas itu dulu mungkin. Oke. Boleh buka yang kami silakan dokter. Pemirsa channel Kang Bijak, itu sudah cukup jelas apa yang dimaksud kurva. Artinya jangan sampai orang yang terkena virus corona ini melebihi kapasitas kemampuan dari tim kesehatan di Kota Pagar Alam. Apabila itu terjadi, kita akan kelabakan sekali, utamanya di kesehatan, dan itu perlu kita antisipasi bersama.